Waspada, BMKG keluarkan peringatan dini sore hingga malam 9 Agustus 2026. Hujan sedang lebat berpotensi terjadi di 7 wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan untuk Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat. Berdasarkan informasi BMKG, wilayah masuk kategori waspada atau berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Peringatan tersebut menunjukkan adanya potensi dampak hidrometeorologi yang perlu diperhatikan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami hujan berintensitas tinggi. Pada kategori waspada, potensi dampak bencana hidrometeorologi dapat terjadi berupa genangan, luapan air sungai, hingga longsor. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat apabila hujan berlangsung dengan intensitas tinggi dan dalam waktu cukup lama. Sementara itu, BMKG tidak mencantumkan wilayah yang masuk kategori siaga untuk peringatan dini hujan pada 9 Agustus 2026. Kategori siaga mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat tercatat nihil. Begitu pula kategori awas, yang merupakan tingkat tertinggi dalam peringatan dini hujan. BMKG mencatat tidak ada wilayah masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim pada periode tersebut. Selain hujan, BMKG juga menyampaikan peringatan dini angin kencang untuk sejumlah wilayah. Potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang, 9 Agustus 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,0 terjadi pada pukul 13.19 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 9,25 lintang selatan dan 123,81 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 82 km barat laut Kabupaten Kupang dengan kedalaman 87 km. Gempa ini tergolong sebagai gempa menengah karena terjadi pada kedalaman 87 km. Gempa dengan kedalaman seperti ini umumnya memiliki dampak yang lebih kecil di permukaan dibandingkan gempa dangkal, meskipun getarannya tetap dapat dirasakan di wilayah tertentu. Hingga saat ini, berdasarkan data yang disampaikan BMKG, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Informasi mengenai apakah gempa dirasakan masyarakat juga belum tercantum dalam laporan awal BMKG. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang dan sekitar. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh.
Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah perairan utara Sulawesi Utara pada Minggu sore 9 Agustus 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,1 terjadi pada pukul 17.44 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 5,36 lintang utara dan 125,20 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 197 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tergolong sebagai gempa dangkal karena terjadi pada kedalaman hanya 10 km. Gempa dangkal umumnya berpotensi menghasilkan getaran yang lebih terasa di permukaan dibandingkan gempa yang terjadi pada kedalaman lebih besar. Namun, epicenter gempa berada di wilayah laut dan cukup jauh dari daratan, yakni sekitar 197 km dari Tahuna. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Belum terdapat pula informasi mengenai gempa yang dirasakan masyarakat dalam laporan awal BMKG. Karena itu, masyarakat di wilayah Kepulauan Sangihe diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Warga juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta terus memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG. BMKG mengingatkan bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring kelengkapan data. Masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.